Hi, it's me Charlie. Welcome back to another monthly and weekly video, and you watching me at home, aka Charlie Visual, aka Charvi. Jadi kembali lagi bersama aku, Charlie Mahadika, selaku host dan pemilik youtube.com/Charvi tentunya. Kembali lagi di segmen In My Thought. Ini adalah episode ke-6 di bulan Juni 2022 tentunya. Di bulan Juni 2022 ini kita akan membahas tentang musik, especially di aliran hip hop dan rap, seperti komunitas rap yang udah aku berikan beberapa pekan yang lalu tentunya, yang menjadi keresahan aku dan ketertarikan aku untuk bahas di segmen In My Thought episode ke-6 kali ini tentunya. Karena di episode perdana In My Thought itu aku membahas tentang musik secara general, masalah yang terjadi sekarang, terutama di musik, especially in the music. Nah, di musik inilah tentunya yang mampu merubah stratifikasi sosial dari jenis musik yang didengarkan oleh berbagai masyarakat. Karena lagi-lagi keresahan aku terhadap industri musik tanah air hari ini, di episode ke-6 ini menjadi keresahan aku kembali, especially di aliran musik yang aku geluti sekarang. Karena aku juga sebagai rapper, aku membangun karakter Charvi as a rapper, dimana aku sebagai rapper penting untuk mengetahui hal seperti ini. Dan kamu yang menonton di video ini yang awam, yang baru mengetahui atmosfer dari hip hop dan rap itu seperti apa, menjadi pengetahuan bersama untuk kita. Nah, bahasan kali ini itu agak sedikit mengarah kepada hal-hal yang dark side, atau artinya hal-hal gelap. Kita akan membahas dari aspek hal-hal buruk yang terjadi di ekosistem aliran hip hop dan rap. Dan secara empiris, manifestasi ini itu udah terjadi selama berdekade-dekade lamanya, sejak tahun 80-an. Tentunya manifestasi ini tuh muncul dari negara barat atau kultur barat, seperti aspek kekerasan, penganiayaan, pembunuhan berkaitan dengan budaya jalanan dan etnis minoritas yang memicu tumbuhnya terjadinya kekerasan yang berada di lingkungan dan ekosistem aliran hip hop. Dan itu terjadi karena dari musisinya sendiri yang membuat hal-hal seperti itu, sehingga melahirkan street gang, gun violence, dan bad habit lainnya yang terjadi di aliran hip hop ini. Dan itu semua dinormalisasikan di industri musik aliran hip hop sampai saat ini tentunya. Nah, berbicara tentang rap, Charvi baru merilis track audio barunya yang berjudul Stunning. Kamu bisa cek di deskripsi di bawah, link di deskripsi di bawah, ataupun uploadan kanal YouTube aku ini. Baiklah, mari kita mulai membahas tema kali ini. Kamu yang di rumah bisa sediakan jajanan, makanan, ataupun minuman, sehingga bisa nonton video ini sampai habis dan jadi pengetahuan baru. So, without any further ado, let's get started into In My Thought episode ke-6, Dangerous Life of Rap Music. Baiklah, di pembahasan kali ini itu ada beberapa konsentrasi yang ingin aku sampaikan dan kita bahas di video In My Thought kali ini, yaitu yang pertama tentang historical evolusi yang terjadi di aliran hip hop dan rap, dan yang kedua itu ialah tentang kejelekan yang aku kompilasikan di video kali ini tentunya. Oke, yang pertama, apa sih yang terlintas di otak kalian tentang hip hop dan rap itu? Atau rap itu apa sih? Atau hip hop itu apa sih? Keren, syarat akan kritik, atau apa? Bisa komentar di bawah. Untuk kalian yang belum mengetahui, nah, hip hop itu berasal dari kosakata Afro-Amerika, Afro-American, yakni hip yang secara harfiah artinya memberitahu, dan hop yang artinya sekarang. Hip hop merupakan perpaduan antara MC atau lebih dikenal dengan rapping, DJ, breakdance, dan graffiti. Elemen hip hop juga diwarnai dengan adanya beatboxing, yaitu berbicara yang disuarakan melalui rima dan ritmis, disertai musik latar belakang yang ritmis. Nah, rap itu merupakan teknik vokal yang dilakukan dengan berbicara dengan cepat, sedangkan pelakunya itu disebut dengan rapper. 5020 Sandwich Avenue adalah tempat kawasan yang diklaim sebagai tempat lahirnya komunitas hip hop dan rap. DJ Kool Herc, seseorang yang merelakan lantai satu rumahnya untuk dijadikan markas pertama dari hip hop rap itu, muncul di tahun 1973. Pada tahun yang sama, Kool Herc kemudian menciptakan scratch atau bunyi-bunyian yang aneh yang menimbulkan sensasi yang luar biasa, yang menjadi cikal bakal terbentuknya aliran hip hop dan rap ini.
Hip hop terasa kurang lengkap jika tidak ada MC atau Master of Ceremony. Tahun yang sama, celah inilah yang dilihat oleh Michael Mel, MC pertama di dunia hip hop. Pada awalnya, Michael Mel ini merasa bingung sebagai MC atau Master of Ceremony pada penampilan pertamanya. Tapi karena dirinya udah dipenuhi rasa kebosanan dan kegabutan yang ada di otaknya, di kepalanya itu tentang peraturan-peraturan pemerintah yang mengekang, akhirnya Michael Mel mengeluarkan rasa kebenciannya dan ketidaksukaannya kepada pemerintah. Pandangannya tentang kehidupan lewat lirik-liriknya. Nah, mulai saat itulah hip hop mulai menceritakan tentang kehidupan masyarakat orang-orang kulit hitam, dari teriakan-teriakan oleh hal-hal kritis oleh orang-orang kulit hitam tentunya, serta protes suara hati mereka kepada pemerintahan yang berlaku tidak adil. Pada saat itu, lirik hip hop dan rap cenderung lugas, tegas, dan keras. Michael Mel merupakan anggota dari Grandmaster Flash and the Furious Five, musisi dari selatan Bronx, New York, atau stage name-nya dia itu ialah Grandmaster Michael Mel, yang menerapkan konsep MC di hip hop dan rap ini tentunya. Oke, itu sedikit histori awal mulanya hip hop dan rap itu lahir di industri musik. Kita lanjut ke studi perkembangannya dan juga evolusi yang ada di dalamnya. Nah, hip hop dianggap sebagai genre atau aliran yang mampu dan paling berpengaruh untuk membentuk budaya Afrika Amerika. Sering dirayakan atau diselebrasi dengan kontroversi. Kita akan membahas era-eranya dahulu yang memiliki atmosfer ataupun suasana ambience yang berbeda-beda. Karena dari sinilah terbentuknya kekerasan dan munculnya subgenre ataupun yang lahir di setiap generasi yang ada di aliran hip hop dan rap ini tentunya. Menjadi defining dari musik yang kamu dengarin sampai hari ini. Oke, kita mulai dari era-era yang pertama. Itu dimulai dari era 70-an akhir ke 80-an awal, atau yang dikenal dengan old school hip hop. Yang awalnya tadi itu hanya berlaku di komunitas dari orang-orang kulit hitam saja, kali ini transisinya berubah, dan itu berubah menjadi bentuk perekaman atau recording, dan munculnya ataupun lahirnya elemen-elemen baru dari aliran hip hop ini. Nah, pada saat itu ya, pada awal-awal sebelum masa transisi, musik hip hop dan rap itu awal-awal dilakukan di perumahan-perumahan kompleks orang-orang kulit hitam tentunya. Dan itu tidak ada proses-proses perekaman. Atau kalau di sana tuh istilahnya house party ya, atau pesta-pesta rumah atau pesta-pesta blok. Belum 1979, hip hop dan rap itu direkam melalui rekaman papan suara, sistem PA, dan pertunjukan live perform atau pertunjukan langsung, dan juga mixtape yang dilakukan oleh seorang DJ atau disc jockey. DJ Puerto Rico yang bernama DJ Disco Wiz dikreditkan sebagai DJ pertama hip hop yang menciptakan piring campuran atau rekaman dub campuran. Pada tahun 1977, ia menggabungkan gigitan suara, efek khusus, dan ketukan jeda untuk menghasilkan rekaman suara secara teknis. Recording atau rekaman hip hop pertama yang dianggap sebagai Rapper's Delight milik Sugar Hill Gang 1979 menjadi rekaman hip hop pertama yang mendapatkan perhatian, mendapatkan atensi di masyarakat. Dari situlah hip hop mendapatkan namanya. Pada tahun 1980-an, elemen dan teknik dari hip hop itu bermunculan. Artinya sudah ada dan sudah hadir. Meskipun pada tahun-tahun tersebut belum memiliki nama yang cukup besar, hip hop sudah mulai merambah ke daerah-daerah luar dari kota New York. Dapat ditemukan di berbagai kota-kota besar di daerah US seperti LA, Chicago, Washington DC, Atlanta, dan kota-kota besar lainnya yang ada di US. Nah, adapun rapper-rapper yang muncul di era-era ini itu antara lain seperti Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash and the Furious Five, DJ Kool Herc, Funky 4+1, Afrika Bambaataa, Kurtis Blow, Grandmaster Caz. Era 70-an, berbagai elemen dari hip hop itu bermunculan. Terlebih, penggunaan disco itu sangat identik di era-era 70-an awal sampai 70-an akhir. Dan akhirnya merambah ke musik hip hop dan rap sebagai iringannya, dikenal dengan disco rap atau rap disco. Lanjut ke era selanjutnya, yaitu New School Hip Hop yang terjadi sekitar tahun 1983 sampai 1986. Atau bisa disebut ini adalah gelombang kedua aliran hip hop dan rap, dimulai pada tahun 1983 sampai 1984 dengan rapper-rapper yang muncul pertama itu atau rekaman awal itu seperti Run DMC dan LL Cool J. Kalau New School Hip Hop ini sebagian besar itu berasal dari daerah New York City. New School Hip Hop ini berbeda dengan Old School Hip Hop, jadi lebih menekankan unsur minimalisme dengan mesin drum, dengan pengaruh dari musik rock atau musik-musik metal yang menjadi ciri khas era-era 80-an. Elemen-elemen musik dari hip hop rap di tahun 80-an awal itu masih sangat kontras dengan atau masih dipengaruhi oleh musik disco dan funky di tahun 80-an. Yang musiknya sering dicirikan oleh novelty hits, live band, dan synthesizer. Nah, di tahun 1986, hip hop dan rap musik itu jadi sukses secara komersial. Seperti yang dicontohkan album Beastie Boy, License to 3, yang merupakan album rap pertama yang berhasil menduduki nomor 1 di tangga lagu Billboard.
Nah, dari masa-masa ini, tahun 80-an, pertengahan 80-an itu menjadikan aliran hip hop rap itu menjadi aliran yang mulai menjadi mainstream di lingkungan masyarakat dan pendengar-pendengar di lingkungan masyarakat US. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga yang disebut dengan Golden Age atau masa-masa keemasan dari hip hop dan rap ini. Golden Age atau era keemasan ini itu muncul di tahun 1986 sampai 1997. Di masa-masa Golden Age ini, rap dan hip hop bermunculan di Indonesia. Artinya hadir ya di Indonesia pada era-era kemasan dari rap dan hip hop ini. Di mana hip hop dan rap di Indonesia itu sudah eksis sejak tahun 90-an awal. Oleh secara detailnya lagi, rap dan hip hop itu muncul di pertengahan atau di akhir 80-an melalui tarian kejang. Pada saat itu, rapper bernama Iwa K merilis album pertama rap hip hop Indonesia yang berjudul Ku Ingin Kembali. Hari terus berganti melalui gelapnya malam, terangnya pagi. 2 tahun di dalam sepi, tetap mengharapkan dirimu kembali. Ya, kamu bisa cari albumnya di Spotify, di iTunes, ataupun di YouTube. Kenapa disebut era keemasan? Karena di era inilah pasar dan pengaruh besar dari hip hop itu mulai merambah ke seluruh dunia. Dicirikan oleh keberagaman, inovasi, juga pengaruhnya. Musiknya yang eksperimental dan pengambilan sampel yang mulai menggunakan perangkat-perangkat elektronik. Nah, di era Golden Age ini atau era keemasan ini, seni kejahatan yang ada di aliran hip hop rap itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Di mana kata-kata siapa yang kuat dia yang bertahan itu terjadi di era-era ini, di Golden Age era ini, sehingga muncullah kehidupan kekerasan antara sesama rapper tentunya. Ada gangster rap, West Coast hip hop, East Coast hip hop menjadi bagian terpenting atau instrumen terpenting terjadinya atau terlibatnya kekerasan-kekerasan yang terjadi di aliran hip hop ini. NWA atau N-Word with Attitude adalah grup kelompok rap yang sering dikaitkan dengan kekerasan atau gangster rap ini sendiri, di mana lirik mereka yang tegas, keras, konfrontatif, yang menampilkan kata-kata kotor atau eksplisit tanpa henti dan secara kontroversial menggunakan kata N-word, di mana lirik-lirik tersebut ditempatkan pada ketukan-ketukan yang kasar atau diiringi oleh gitar rock yang berkontribusi atau bernuansa dengan musik yang keras. Salah satu tracknya dari NWA, Straight Outta Compton, memicu kontroversi terbesar US pertama, dan juga lagu yang berjudul F the Police atau Police mendapatkan surat teguran dari asisten direktur FBI, Mil Ahridge, yang secara tegas dari lagu atau track tersebut mengungkapkan rasa kebencian mereka terhadap aparat penegak hukum atau kepolisian dari negara tersebut. Lalu ada munculnya perseteruan atau persaingan antara East dan West Coast, atau diistilahkan bahasa Indonesianya ialah persaingan antara Pantai Timur dan Pantai Barat pada tahun 1991 sampai 1997, mana melibatkan antara artis dan penggemar dari Pantai Timur dan juga Pantai Barat. Terutama nih, ini terjadi di tahun 1994 sampai 1997, di mana titik fokus dari perseteruan antara sesama rapper ini itu terjadi antara rapper Pantai Timur yang bernama Notorious B.I.G., label yang berbasis Bad Boy Record Label yang berada di New York, terhadap rapper yang berada di Pantai Barat bernama Tupac Shakur, dan label yang berbasis di Los Angeles yang bernama Death Row Record Label. Sebenarnya perseteruan ataupun persaingan ini itu muncul sebelum rapper itu memulainya. Dasar persaingan antara East dan West Coast itu karena New York adalah kota kelahiran dari hip hop, sehingga artis, fans ataupun rapper yang berada di Pantai Barat seolah-olah merasa tidak terima liputan media dan perhatian publik yang sama terhadap East Coast. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, mereka semakin terkenal di era-era tersebut. Di tahun-tahun tersebut, ketegangan terus terjadi antara kedua belah pihak rapper ini. Akhirnya kedua rapper ini ditembak secara fatal setelah penembakan dan penyerangan oleh orang yang tidak dikenal pada tahun 1996 dan 1997. Internet banyak dokumenter tentang mereka. Kamu bisa telusuri sendiri di YouTube, di Netflix tentang dokumenter-dokumenter Tupac Shakur dan Notorious B.I.G. ini, dan menjadi unsolving story yang terjadi di sejarah sepanjang hip hop dan rap ini ada dan hadir di industri musik. Artinya apa? Artinya perseteruan ini muncul dari siapa yang kuat, dia yang akan bertahan. Live or die. Itu yang terjadi di ekosistem rap hip hop hingga hari ini. Ini yang menjadikan gaya hidup lain dari hip hop itu bermunculan, seperti narkoba, seks, pembunuhan, penggunaan senjata api, dan lain-lain. Menurut aku, istilah mati muda atau dayang itu masih kental terjadi di aliran hip hop atau rap ini. Gaya hidup dengan tema kekerasan di aliran hip hop dan rap ini sebenarnya bukan mempengaruhi rappernya saja, tapi juga mempengaruhi audiens, pendengarnya juga.
yang aku akan bahas setelah history ataupun atmosfer dari aliran hip hop dan rap ini tentunya. Lanjut ke era selanjutnya, ya, memasuki era-era millennium tentunya, era-era tahun 2000-an disebut dengan era bling yang terjadi sekitar tahun 1997 sampai tahun 2006. Awal mula ya, kata era bling atau bling muncul dari lagunya Will Smith yang berjudul Jiggy With It yang rilis pada tahun 1997. Atau istilah lain dari era ini ialah Shiny Shoe era, adalah era di mana rapper-rapper menggunakan wardrobe ataupun properti pakaian metalik. Kenakan beberapa rapper pada musik videonya seperti Notorious B.I.G, More Money, More Problem bersama Puff Daddy di tahun 1997 kalau nggak salah. Adapun rapper-rapper yang defining di era-era ini itu adalah seperti Nelly, Puff Daddy, Jay-Z, Fat Joe, 50 Cent, Eminem, Fabolous, Lil Jon, Limp Bizkit, walaupun dia kategorinya musik rock, karena orang-orang inilah memperluas kultur aliran hip hop dan rap ke arah yang lain. Munculnya alternatif hip hop, crunk music seperti Lil Jon membuat pasar hip hop dan aliran hip hop rap ini semakin liar tentunya. Ada Brick Stuff dari Limp Bizkit, Lose Yourself dari Eminem, Get Low, Yeah dari Usher, Lil Jon, dan juga Ludacris tentunya. Lanjut ke era selanjutnya yang terjadi antara tahun 2006 sampai 2014, di mana ini disebut dengan era-era blog dan era-era internet lagi masif-masif dan besar-besarannya. Nah, era-era ini itu ditandai dengan adanya elemen-elemen yang sangat kental seperti godaan autotune, bass drum, hi-hat, dan jentikan jari. Soulja Boy Tell 'Em adalah salah satu rapper yang merepresentasikan elemen-elemen ini hadir di aliran hip hop dan rap. Di lagunya Soulja Boy Crank That, ia yang mulai mempopulerkan musik dan videonya secara independen atau secara mandiri di internet. Lalu munculnya subgenre atau sub-aliran dari rap dan hip hop seperti munculnya pop rap, club rap juga termasuk di era-era ini. Seperti Flo Rida dengan lagunya yang berjudul Right Round, Club Can Handle Me, di 2010 ada Eminem dengan lagu yang berjudul Love The Way You Lie featuring Rihanna. Di tahun yang sama ada B.O.B juga yang mengeluarkan track lagunya yang berjudul Airplane featuring vokalis dari Paramore. Lanjut ke era yang terakhir, yaitu era SoundCloud atau era rap trap, musik dari SoundCloud, website SoundCloud, penyedia jasa layanan audio streaming. Nah, kalau di era ini penggunaan elemen-elemen seperti hi-hat, kick drum itu sangat kental. Untuk era SoundCloud rap persisnya terjadi di tahun 2016 dan SoundCloud berhasil membuat skena permainan rap game itu diperluas, expand. Dari SoundCloud rap ini itu berhasil memunculkan subgenre atau sub-aliran rap atau hip hop lainnya seperti mumble rap, emo rap muncul di era-era SoundCloud ini. Rapper-rapper seperti XXXTentacion, Lil Peep, Juice WRLD, 21 Savage, Young Lean, Lil Uzi Vert, Lil Pump, Lil Baby, Migos, Chief Keef, Kodak Black, dan lain-lain yang mempopulerkan subgenre aliran ini berada di puncaknya sudah mainstream. Setelah cerita panjang dari perjalanan dan proses bergeraknya atau evolusinya aliran hip hop dan rap ini, kita akan membahas sisi gelapnya atau dark side-nya yang terjadi di aliran hip hop rap ini yang udah terjadi selama belasan hingga puluhan tahun. Seperti yang aku singgung di awal tentang kategori dayang atau mati muda, penggunaan narkoba, penggunaan senjata api, alkohol, hingga seks itu menjadi sandingan gaya hidup atau lifestyle dimiliki oleh seorang rapper yang kerap menjadi salah dan justru membahayakan. Nah, jadi gini, ada beberapa aspek yang ingin aku bahas tentunya. Kalau kalian ketahui, musik rap itu telah menjadi perdebatan topik publik yang panas selama bertahun-tahun. Karena apa? Karena gaya hidupnya, dari lifestyle-nya, membuat eksistensi seorang rapper ini cepat punah. Dari riset aku udah kompilasikan di sini, satu analisis lagu-lagu rap dan heavy metal yang terjadi di tahun 1985 hingga tahun 1990-an menemukan bahwa rap itu lebih eksplisit, artinya lebih keras secara seksual dan grafis. Sedangkan sindiran ataupun satirism dari heavy metal untuk tindakan seksual yang didominasi oleh laki-laki itu cukup halus.
Lalu dari penelitian Armstrong di 2001 melakukan analisis dari 490 track atau lagu-lagu rap dari tahun 1987 hingga 1993. Nah, hasilnya yang menampilkan kekerasan terhadap perempuan itu sebanyak 22% dari lagu, dan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, baik itu penyerangan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Walaupun penelitian ini sudah lama, tapi konteksnya masih relevan. Perlu diketahui ya, untuk kamu yang awam dan masih nggak mengetahui aliran ataupun atmosfer suasana dari aliran hip hop dan rap ini, seorang seniman atau rapper itu tidak bekerja dalam ruang yang hampa. Menurut aku, karena aku juga rapper tentunya, artis rap itu juga dipengaruhi oleh tekanan dari para elit di industri musik, dimana untuk memaksimalkan penjualan, para maestro atau rapper ini didorong untuk melakukan tindakan yang akhirnya menjerumus kepada lirik-lirik mereka atau musik lagu-lagu mereka yang cenderung provokatif dan bersifat tegang. Sebagai hasil atau prakteknya semacam itu, hubungan proporsional secara langsung telah terjadi antara keeksplisitan dari musik rap dan penjualan perekamannya. Manifestasi dari kekerasan di aliran rap dan hip hop ini itu disebabkan para pendahulunya seperti NWA atau N-word with attitude, seperti kejadian East dan West Coast akhirnya meningkatkan tingkat kecabulan, kekerasan atau violent hingga kebencian terhadap wanita yang digambarkan ataupun dituliskan melalui lirik-lirik dari seorang rapper ini tentunya. Bisa kamu ketahui perwujudan dari hadirnya kekerasan yang terjadi di aliran hip hop dan rap ini seperti penggunaan senjata, penghilangan nyawa antara rapper atau musisi-musisi ini itu terjadi karena ada faktor-faktor internal dan eksternal ya. Menjadi tolak ukur betapa parahnya pelaku musik atau seorang rapper kehilangan kontrolnya, dimana masalah kesehatan mental atau mental health mereka larinya kepada drugs atau narkoba. Perlu kamu ketahui bahwa rapper-rapper itu kebanyakan di US dari dulu itu lahir dari lingkungan ghetto atau lingkungan yang miskin, dan kebanyakan dari rapper-rapper ini yang dibesarkan dari lingkungan ghetto atau lingkungan daerah kumuh atau miskin di US itu dikelilingi oleh bisnis-bisnis yang berisiko, entah itu pengedar narkoba, geng, atau apapun yang membuat mereka dalam masalah. Narkoba adalah cara lain di mana rapper-rapper yang bertalenta mati begitu mudah. Rapper-rapper seperti Mac Miller, mantan Ariana Grande, Lil Peep, Juice WRLD adalah salah satu bentuk contoh di mana rapper-rapper tersebut mati dalam keadaan yang mudah. Dan kamu yang menonton di video ini dapat mengatakan mereka berjuang menghadapi dari setan-setan mereka itu atau inner demon mereka melalui lirik-lirik mereka dan lagu-lagu mereka. Selain itu, dari banyaknya kasus rapper-rapper yang menggunakan drugs ini, itu juga mempengaruhi audiens yang juga ikut-ikutan menggunakan drugs itu juga tentunya. Perlu kamu ketahui dari penelitian yang dilakukan di 2015 ya, menyatakan bahwa homicide atau pembunuhan penyebab mengapa 51,5% rapper-rapper banyak yang mengalami yang namanya kematian. Jadi banyak rapper yang dibunuh tidak melewati usia 30-an tahun. Banyak rapper yang terbunuh karena saingan geng mereka seperti Notorious B.I.G, Tupac Shakur. Lagi-lagi rapper-rapper ini itu dibunuh atau ditembak dengan darah dingin. Artinya tidak tahu siapa pelaku yang melakukannya, dan menjadi unsolving story sepanjang sejarah rap dan hip hop di industri musik. Kamu tentunya bisa melihat portal-portal berita dari luar yang masih memberitakan rapper-rapper yang terbunuh sampai hari ini tentunya. Contohnya saja seperti Pop Smoke. Ini adalah drill rapper ya, di mana beliau ini membagikan alamat rumahnya secara tidak sengaja. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Dia dibunuh di rumahnya sendiri pada tahun 2020. Contoh lain, itu seperti XXXTentacion yang ditembak dan dibunuh di mobilnya sendiri pada bulan Juni 2018 yang lalu juga. Terlepas dari peningkatannya kekerasan yang terjadi di industri aliran musik hip hop rap ini, menurut aku tampaknya tidak berhubungan langsung sebab akibat secara langsung ya dengan remaja-remaja yang terkena dampaknya. Ini jauh lebih beresiko terhadap anak-anak atau remaja-remaja awal yang tidak mampu membedakan antara kehidupan fantasi ataupun kehidupan realitas. Yang juga tampak lainnya ialah ketika kekerasan media sosial digabungkan dengan kekerasan film atau sinema yang menarik dan dikombinasikan dengan seksualitas, maka dampaknya jauh lebih besar tentunya. Ada terlalu banyak nyawa muda yang berbakat hilang karena kekerasan. Menurut aku gini, rapper-rapper perlu berhenti memikirkan reputasi geng-geng mereka dan harus memulai memikirkan bagaimana menghentikan ataupun mengecilkan volume dari kekerasan yang terjadi di aliran rap dan hip hop ini. Aku sebagai rapper dari Asia, setiap
perilisan track aku itu selalu memberikan syarat akan makna atau kritik sosial tertentu saat aku nulis dan saat aku recording, dimana kaidah-kaidah timur seperti kita itu tidak aku tinggalkan, tapi aku tetap tidak meninggalkan orisinalitas dari rap itu sendiri. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan di episode ke-6 In My Thought Dangerous Life of Rap Music. Silahkan komentar di bawah atas pembahasan yang padat dan agak berat ini tentunya ya. Menurut aku inilah diversitas di musik, diversitas di konten. Kamu punya hak untuk mendapatkan hal-hal baru, aku juga punya hak untuk mendapatkan ekstras dari apa yang aku sampaikan di sini. Karena aku juga rapper, aku juga nge-rap, jadi penting untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Karena juga nggak melulu kamu harus mendengarkan karyanya gitu ya. Sekali-sekali kamu harus mengetahui atmosfernya atau suasananya di setiap aliran apapun yang ada di industri musik. Silahkan klik like, subscribe di channel, bagikan ke teman-teman kamu yang ingin mengetahui hal-hal seperti ini ya. Sampai jumpa di bahasan episode-episode lainnya yang menarik perhatian aku dan keresahan aku untuk dibahas bersama di segmen In My Thought ini tentunya. Oke, thank you for watching this video. I'm here for you. Stay tuned baby. Bye bye.